Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, di sini ada buku ya Reconnect with Quran, menangkap getaran kalam ilahi. Nah, di sini ada satu ayat yang ditampilkan, Quran surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, ini tampilan halaman depannya. Nah, ini adalah daftar isinya, yang menurut saya ini daftar isi yang beda dari buku-buku yang biasanya dibaca, karena ini identik dengan koneksi-koneksi jaringan. Nah, karena memang judulnya adalah Reconnect with Quran, atau bahasa Indonesia itu kembali terhubung kepada Al-Quran. Nah, maka di sini sesuai dengan judulnya, maka daftar isinya pun demikian. Ya, ada isi buku, dan ini koneksi-koneksi yang berisikan halaman berupa tema-temanya. Nah, ada kurang lebih 12 tema yang ada dalam buku ini, yang kalau di daftar isi buku itu, yang pertama itu ada pengaruh ajaib Al-Quran. Yang kedua ada renungan bagaimana mereka terpesona. Yang ketiga ada kediaman orang-orang Asy'ari. Yang keempat ada hati-hati yang membatu. Yang kelima ada orang-orang yang tersesat. Yang ketujuh ada memperpanjang jalan. Yang kedelapan ada beberapa tempat tadabbur dalam Al-Quran. Kesembilan ada sebuah manhaj ada di Umul Kitab. 10 suara malam-malam bulan Ramadan. 11 tali pengikat dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir penutup. Dari sekian banyak daftar isi buku ini ditulis oleh Syekh ini, ya dikatakan bahwa buku ini menjawab tentang keresahan-keresahan yang ada selama ini. Buku ini buku yang akan menyadarkan kita betapa Al-Quran yang selama ini kita anggap biasa memiliki mukjizat metafisik yang dahsyat. Sulit digambarkan dengan kata-kata, tapi hati, tubuh, dan perasaan mampu menangkap getaran mukjizat itu. Jadi Al-Quran ini sangat luar biasa, insya Allah. Kalau dikatakan di awal-awal buku ini, kita itu ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan Al-Quran, bahkan ruangan yang kerasa bisik, terus nggak nyaman, yang panas dan seterusnya, terus terasa nyaman. Seakan-akan kita berada dalam satu pabrik yang sangat bising, yang penuh dengan mesin, tetapi setelah itu semua mesin-mesin itu berhenti. Dan itu ya dikatakan adalah salah satu fadilah daripada Al-Quran. Mungkin kita sering ketika membaca Al-Quran, tiba-tiba ya hati kita menjadi tentram, jiwa menjadi tenang, dan seterusnya. Ya, sama halnya ketika listrik dan mesin listrik yang sangat bising itu tiba-tiba mati, dan kita menjadi tenang, sunyi dan tenang. Nah, itulah diibaratkan membaca Al-Quran. Getar-getar itulah yang membuat kaum musyrik Quraisy berdesak-desakan mencuri dengar lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat lainnya, menjadikan para jin berkerumun mendengarkannya. Demikian pula para malaikat. Bahkan orang-orang barat memutuskan memeluk Islam, penyebab paling besarnya adalah mendengarkan bacaan Al-Quran meskipun mereka belum paham maknanya. Dan ini juga mungkin sering kita dengar di kajian atau kita pernah baca dalam Al-Quran, bahwasanya ada suatu riwayat yang mengatakan dalam Quran surat Jin, ketika Rasulullah SAW membacakan membacakan Al-Quran, jin ya lantas mendengarkannya dan berkumpul, dan akhirnya mereka pun masuk Islam sebagaimana yang terangkum dalam Quran surat Al-Jin. Dan juga sirah ketika Abu Bakar ya, mendengarkan lantunan Al-Quran. Bahkan kita ketahui salah satu tokoh Quraisy yang sangat menentang Rasulullah, tapi di malam hari ya, ketika Rasulullah tidak melakukan sholat malam beberapa hari, dia tahu. Kenapa dia bisa tahu kenapa Rasulullah tidak melakukan sholat malam, sehingga dia ngejek
ya Muhammad, ini itu, ya Muhammad, Tuhanmu telah kabur atau telah pergi meninggalkanmu. Sehingga itu yang menjadi asbabun nuzul turunnya Quran surat Ad-Duha. Nah, orang Quraisy tadi mengetahui kenapa Rasul tidak sholat itu karena biasa mendengarkan bacaan Rasulullah di malam hari. Jadi dia mengendap-endap dan akhirnya dia nggak mendengar Rasulullah membaca, berarti Rasulullah tidak sholat pada malam hari ini. Dan itu kan sangat luar biasa. Orang-orang musyrik pun berbondong-bondong mendengarkan. Bahkan hari ini kalau kita mau lihat di dunia barat sekalipun, banyak orang-orang yang masuk Islam ya dengan mendengarkan Al-Quran meskipun tidak mengetahui. Sayangnya kita yang muslim justru seringkali kecolongan membaca Al-Quran tanpa merasakan getar-getar kemujizan tersebut. Lantunan yang kita baca atau dengar seperti berlalu di ruang hampa, tanpa bekas getar-getar dalam jiwa. Dengan kapasitas ilmu ditambah pengalaman hidup di barat, penulis menguasai secara filosofis sebab-sebab terhalangnya getaran itu merasuk ke jiwa kita. Syarat perenungan menarik yang memuatkan sinyal jiwa sehingga makin mudah untuk berkoneksi atau reconnect, kembali terhubung dengan Al-Quran. Jadi di sini dikatakan bahwa Muslim sendiri pun hari ini kehilangan gitu kenikmatan membaca Al-Quran. Kalau mungkin pernah kita dengar satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat malam saja kakinya sampai bengkak-bengkak dengan membaca Al-Quran. Quran surat Baqarah, An-Nisa, dan itu ya. 3 Quran surat awal itu ya, sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Nah itu sangat luar biasa. Nah kalau kita hari ini, kita baru mungkin nanti di sholat bentar lagi di bulan Ramadan kan ada yang satu Ramadan tuh sholat tarawihnya itu targetnya 1 juz, ada yang setengah juz. Itu pun kita sudah merasa capek, kita sudah merasa kelelahan. Nah, tapi zaman Rasulullah, zaman sahabat itu tidak demikian. Mereka begitu menikmati Al-Quran. Bahkan ada perintah-perintah kepada kita ya, di sini disampaikan di awal-awal perintah Allah kepada kita semua terkait adab-adab ketika mendengarkan Al-Quran. Nah dikatakan ya, tidakkah nih wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dan juga terkadang Allah merintahkan kepada kita untuk menganeka-ragamkan bacaan ya, yang bagus. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, dan juga Allah memerintahkan kepada kita sebelum baca Al-Quran dengan mengatakan dengan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa idza qara'tal Qur'an fastami'idz billah minasyaitonir rajim. Terkadang menanamkan dalam jiwa kita menganggap buruk perbuatan menjauh dari Al-Quran. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Rasul berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi di sini ya banyak dibahas terkait tadi ya daftar isi yang insya Allah luar biasa, yang nanti coba akan kita resum bagian-bagian dari setiap bab itu. Dan ini juga ada quotes-quotesnya di setiap penjelasan ya, ada quotesnya. Salah satu quotesnya ini isti'anah memohon pertolongan kepada Allah di sisi ini sifatnya umum untuk segala hal, baik dalam menampakkan syiar-syiar proyek-proyek kebaikan melawan penyimpangan-penyimpangan syariat atau dalam menyampaikan narasi-narasi dakwah. Barang siapa memohon pertolongan kepada Allah dan berlindung kepadanya, niscaya Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu taufiknya dengan sebab-sebab kelembutan yang tidak
ia bayangkan sebelumnya. Ini ada quote dan juga di sini ada doa. Ini juga ada quote. Ini ada quote juga. Dan masih banyak lagi. Nah, ini ditampilkan dengan sangat menarik, dengan sambungan-sambungan ayat yang sesuai dengan temanya, yang insya Allah akan kembali menggentarkan jiwa kita terhadap Al-Quran. Jadi buku ini sangat direkomendasikan untuk kita, ya terutama umat Islam yang ingin benar-benar kembali terhubung kepada Al-Quran. Terlebih sebentar lagi bulan suci Ramadan, di mana di situ adalah turunnya Al-Quran yang sebagai petunjuk, penjelas dan juga pembeda. Nah, maka kita pun yang hari ini belum bisa menikmati bacaan Al-Quran, belum bisa menghayati, bahkan belum bisa bergetar jiwanya ketika mendengar maupun membaca Al-Quran, buku ini sangat direkomendasikan karena kita akan mengetahui sebab-sebab mukjizat, bahkan kita mengetahui cara bagaimana ya bisa terhubung, bisa hati bergetar, jiwa semakin beriman dan merasakan ketenangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuliakan malaikat Jibril ya karena beliau menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bulan yang suci, bulan yang mulia, karena di bulan itu pun turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan pun juga dengan Al-Quran, dengan turunnya Al-Quran. Dan juga sudah sering kita ketahui banyak ulama, banyak sahabat yang mulia dengan Al-Quran. Maka sudah waktunya kita kembali terhubung dengan Al-Quran. Semoga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang mulia dengan Al-Quran, yang mulia bersama Al-Quran. Dan kita tahu nanti di akhirat Al-Quran pun akan datang yang menolong kita sebagai wujud amaliyah yang menolong kita. Semoga ya kita bisa kembali kepada Al-Quran, terhubung dan bergetar jiwanya, dan Al-Quran akan menjadi penolong kita kelak di yaumil qiyamah. Mungkin itu, barakallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.